Nama Luka Modric merupakan salah satu pesepak bola yang sukses di kancah internasional. Bersama Real Madrid, Modric menjelma menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia. Namun tak banyak yang tahu bahwa Modric ternyata memiliki masa lalu yang cukup pilu. Ia merupakan salah satu korban perang Balkan di tahun 1991. Perang ini merupakan sebuah perang etnis antar suku yang mendiami Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Dinamakan Perang Balkan karena peperangan ini terjadi di semenanjung Balkan. Perang ini berciri konflik rasisme yang mengakibatkan terjadinya kejahatan perang dan pembersih etnis besar-besaran. Luka Modric merupakan salah satu saksi atas kekejaman perang tersebut, di mana sang kakek yang merupakan seorang warga sipil dibunuh oleh pemberontak Serbia di dekat rumahnya. Luka Modric terpaksa harus mengungsi ke kota Zadar, di mana mereka harus melalui hari-hari menyedihkan tanpa adanya listrik dan air bersih. Di usia 16 tahun, akhirnya Modric diterima untuk bergabung di Dinamo Zagreb setelah menunjukkan performa yang baik selama bermain untuk skuad muda NK Zadar. Setelah satu musim bersama tim muda Dinamo Zagreb pada 2003, ia dipinjamkan ke Zrinjski Mostar untuk bermain di turnamen Premier League of Bosnia and Herzegovina. Selama kontrak peminjaman tersebut, Modric menunjukkan gaya bermain yang memukau dan mendapatkan gelar Bosnian and Herzegovinian League Player of the Year di usia 18 tahun. Di tahun 2005, Modric memutuskan untuk menandatangani kontrak dengan masa panjang, yakni 10 tahun bergabung bersama Dinamo Zagreb. Modric menunjukkan karir yang cemerlang selama 6 tahun bergabung dalam Dinamo Zagreb, mencetak 31 gol dan berkontribusi cukup besar pada musim 2007-2008 saat Dinamo menjadi juara Piala Kroasia. Modric setuju untuk ditransfer ke Tottenham Hotspur pada April 2008 dan menandatangani kontrak 6 tahun dengan manajemen tim. Pada Agustus 2012, Real Madrid mengumumkan bahwa manajemen mereka telah menyetujui transfer Luka Modric dari Tottenham Hotspur dengan bayaran 33 juta euro. Modric menandatangani kontrak 5 tahun dengan klub Spanyol tersebut. Sekarang, ia telah menjadi seorang jenderal lapangan tengah untuk Real Madrid. CEO Bayer Leverkusen Rainer Kallmann kembali angkat bicara terkait spekulasi masa depan Kai Havertz. Ia menyebut bahwa sang playmaker lebih baik melanjutkan karirnya ke Real Madrid. Sejauh ini, ada beberapa klub raksasa Eropa yang tertarik untuk mendatangkan sang playmaker. Beberapa klub IPL dan La Liga tengah mengantri untuk mengamankan jasa pemain timnas Jerman tersebut. Bahwa anak asuhnya itu memang tertarik untuk bermain di La Liga musim depan. Kallmann percaya bahwa Havertz lebih baik pindah ke Real Madrid musim depan. Ia yakin sang playmaker bakal menjelma menjadi pemain yang lebih baik di Bernabeu. Kallmann juga menilai bahwa Havertz lebih baik pindah ke Madrid di musim 2021-2022. Ia menilai pada saat itu kondisi El Real sangat ideal untuk menjadi destinasi karir Havertz berikutnya. Kai Havertz menjadi incaran banyak klub raksasa Eropa saat ini, tidak terkecuali Barcelona dan Real Madrid. Namun dua klub tersebut diklaim tak akan mampu menebus sang playmaker. Peminat Havertz tidak hanya datang dari Spanyol. Sejumlah klub raksasa Inggris seperti Chelsea, Manchester United dan juga Liverpool belakangan ini dikabarkan sedang meminati jasanya. Ada harga ada barang. Kurang lebih seperti itulah sikap yang ditujukan oleh Bayer Leverkusen dalam kasus ini. Menurut sejumlah kabar, klub asal Jerman itu enggan melepas sang pemain di bawah harga 100 juta euro. Angka tersebut tak mudah untuk dipenuhi, bahkan sebelum pandemi COVID-19 mengganggu dunia sepak bola. Real Madrid dan Barcelona pun diklaim tak akan sanggup untuk menebusnya dari Leverkusen. Klaim tersebut dilontarkan dengan yakin oleh mantan CEO Leverkusen Rainer Kallmann. Kendati demikian, ia merasa bahwa Spanyol bisa menjadi destinasi yang tepat bagi karir pemain berusia 21 tahun tersebut. Real Madrid menurutnya adalah tujuan yang paling tepat. Real Madrid dan Barcelona sama-sama meraih 3 poin tadi malam di pekan ke-34 Liga Spanyol. Real Madrid harus bertandang ke San Mamés pada Minggu 6 Juli 2020 untuk menghadapi Athletic Bilbao. Tim tamu menang 1-0 lewat gol penalti yang dicetak oleh Sergio Ramos. Adapun Barca juga meraup 3 angka di pekan ke-34. Lionel Messi CS menang 4-1 atas Villarreal. Puncak klasemen Liga Spanyol masih ditempati oleh Real Madrid.
El Real pun masih pegang kendali dengan berada di jalur juara La Liga. Tambahan poin penuh teranyar dipastikan di laga Athletic Bilbao versus Real Madrid. Tambahan 3 poin membuat Real Madrid kini menempati posisi teratas klasemen Liga Spanyol dengan koleksi 77 poin dari 33 laga. Masih unggul 4 poin dari Barcelona yang berada di peringkat kedua. Musim yang tinggal menyisakan 4 pekan membuat Lionel Messi CS dalam situasi yang tak menguntungkan. Apalagi Barca juga kalah head to head dari Madrid. Saat ini poin maksimal Barcelona hanya mencapai 85 poin dari 4 laga sisa. Madrid cuma butuh tambahan 8 poin lagi di laga sisa untuk menyamai poin Barca, sekaligus memastikan gelar juara Liga Spanyol berkat keunggulan head to head. Presiden Barca, Josep Maria Bartomeu, mengungkapkan keluh kesahnya soal video asisten referee atau VAR. Hal itu dilontarkan usai menonton Real Madrid. Kemenangan Madrid 1-0 atas Athletic Bilbao di San Mamés pada Minggu 5 Juli 2020 menjadi sorotan. Pasalnya, ada beberapa momen yang menganggap VAR menguntungkan tim tamu. Bartomeu, usai Barca menang 4-1 atas Villarreal, menyindir VAR yang dinilai tidak adil. Saya telah melihat pertandingan Bilbao, satu lagi kemenangan untuk Madrid. Pesan kami yang akan saya ulangi, VAR tidak memberikan bobot yang kita semua harapkan. Ini terlihat tidak adil setelah Covid. Itu juga berdampak pada hasil dan tampaknya selalu menguntungkan tim yang sama, kata Bartomeu dikutip dari AS. Usai Athletic Bilbao versus Real Madrid, Iker Muniain yang merupakan penggawa lini depan Bilbao mencibir kubu El Real yang ia anggap diuntungkan keputusan wasit dan VAR. Semenjak liga dimulai lagi, dalam beberapa pekan terakhir kita sudah melihat hal-hal serupa. Tergantung tim mana yang main, keputusan tertentu akan diberikan. Semua orang bisa menyimpulkannya sendiri, kata Iker Muniain usai Bilbao versus Madrid. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane mengaku bosan terhadap tudingan timnya kerap dibantu wasit usai meraih kemenangan atas Athletic Bilbao pada laga lanjutan Liga Spanyol 2019-2020. Pemuncak klasemen sementara Liga Spanyol tersebut kerap dituding memperoleh bantuan wasit dalam meraih kemenangan semenjak kompetisi bergulir kembali. Zinedine Zidane pun bosan dengan ungkapan-ungkapan yang diarahkan kepada timnya. Saya bosan mendengar bahwa kami menang karena wasit. Kami tidak seperti itu. Sejumlah tudingan soal wasit terhadap kami seolah tidak berubah, tetapi para pemain pantas dihormati. Soal tudingan-tudingan tersebut tidak akan mengganggu pikiran kami dari tujuan utama kami musim ini, kata Zidane dikutip dari Marca. Sergio Ramos subur betul di La Liga, khususnya setelah kompetisi dilanjutkan kembali. Ketajamannya bahkan melewati Lionel Messi. Satu golnya di San Mamés membuat Ramos melanjutkan performa apiknya usai kompetisi ditangguhkan. Dari 7 laga selepas La Liga dilanjutkan, 5 gol sudah diserangkan sang kapten. Ketajaman Ramos setelah kompetisi dilanjutkan bahkan melebihi Messi. Striker Barcelona itu baru membuat 4 gol dari 7 pertandingan. Ramos memang subur musim ini. Total mantan pemain Sevilla itu sudah membuat 10 gol di La Liga atau 12 gol di semua kompetisi. Real Madrid terus mengontrol dalam persaingan gelar La Liga usai mengatasi Athletic Bilbao. Sergio Ramos dan kawan-kawan kian dekat dengan trofi. Los Blancos kukuh di puncak klasemen Liga Spanyol dengan torehan 77 poin dari 34 pertandingan. Anak asuh Zinedine Zidane unggul 4 poin dari Barca di posisi kedua. Melihat selisih dan membandingkan tren kedua tim, Madrid diyakini sudah meletakkan tangan di trofi. Namun Zidane menegaskan Madrid cuma perlu fokus meraih poin-poin dari laga ke laga dan mengesampingkan bayangan-bayangan juara. Secara masih mungkin dikejar, timnya tak akan bersantai sedikit pun. Sampai secara matematika sudah dimenangi, kami tak bisa bersantai atau memikirkan soal title. Ini adalah kemenangan yang sangat penting. Sebuah laga yang dijalani dengan perjuangan keras dan intensitas tinggi, ungkapnya dikutip dari Marca.